Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai inverse dan sifat aljabar dari matriks ya. Langsung saja. Apa saja sifat-sifatnya? Nah, ini yang pertama. Misalkan diberikan matriks A, B, C begitu ya, dengan ukuran yang sedemikian sehingga operasi itu bisa dilakukan. Nah, yang pertama itu ada A plus B sama dengan B plus A, atau dengan kata lain ini adalah sifat komutatif untuk penjumlahan matriks. Kemudian yang kedua ada A plus B plus C dalam kurung sama dengan A plus B dalam kurung ditambah C, itu ada asosiatif terhadap penjumlahan. Kemudian yang ketiga ada asosiatif terhadap perkalian. Yang keempat ada sifat distributif. Yang kelima ada distributif juga, bedanya yang keempat dan kelima ada distributif kiri, ada distributif kanan, dan keduanya untuk kasus penjumlahan. Kemudian setelah itu ada distributif kiri dan kanan untuk kasus pengurangan ya, untuk poin F dan G dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu kita amati adalah kira-kira di sini kalau kita melihat komutatifnya hanya untuk penjumlahan ya, kira-kira nanti kalau untuk perkalian bagaimana? Apakah berlaku misalkan saya punya A kali B, itu nanti dia akan sama dengan B kali A. Nah, ini apakah dia komutatif terhadap perkalian? Nah, coba kita lanjutkan. Misalkan saya punya dua buah matrik ya, itu matrik A dan matrik B. Bagaimana kira-kira hasil dari perkaliannya? Oh, ternyata ada 3 kemungkinan. Ini yang pertama itu adalah ketika matrik AB-nya dia terdefinisi, tetapi matrik B kali A-nya tidak terdefinisi. Misalkan siapa itu? Nah, itu misalkan A itu punya ukuran 2 kali 3. Kemudian B-nya itu punya ukuran 3 kali 4. Berarti kalau saya punya dua matriks seperti itu, kemudian matriks A kali B-nya bagaimana? B-nya dia berukuran berapa? 2 kali 4. Tapi matriks B kali A-nya tidak bisa, soalnya jumlah kolom pada jumlah kolom pada matriks pertama tidak sama dengan jumlah baris pada matriks kedua dalam kasus B kali A ya. Berarti di sini dia tidak terdefinisi. Oke, pada kasus yang kedua itu adalah matriks A, B, dan BA itu terdefinisi, akan tetapi memiliki ukuran yang berbeda. Oke, di sini misalkan A-nya berukuran 2 kali 3, kemudian B-nya berukuran 3 kali 2. Berarti kalau seperti ini, matriks AB itu ukurannya berapa? 2 kali 2. Matriks B kali A ukurannya berapa? 3 kali 3. Jelas ini beda ukuran, otomatis matriksnya dia tidak sama. Nah, nanti yang ketiga di sini ada matriks AB dan BA itu terdefinisi ukurannya sama ya, ukurannya sama tapi nilainya berbeda entry-entrynya. Nah, ini nanti silahkan dicek di modul ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks itu dikatakan matriks 0 ya jika seluruh entry-nya itu merupakan bilangan 0. Jadi semuanya 0. Ukuran matriks tidak terikat, misalnya matriks 0 berukuran M kali N atau ditulis 0M kali N. Jadi matriks ukuran berapapun kalau seluruh entry-nya itu bernilai 0, artinya apa? Berarti dia dinamakan matriks 0. Oke, kemudian di sini ada sifat dari matriks 0 ya. Untuk yang pertama, nah ini sama seperti pada sifat bilangan aritmatik biasa ya. Kalau pada bilangan aritmatik biasa kan kalau saya misalkan punya A, bilangan A sembarang gitu ya, ditambahkan 0 ya hasilnya A. 0 saya tambahkan dengan bilangan A sembarang, itu juga nilainya A. Hal ini juga berlaku pada kasus matriks. Nah, di sini kalau saya punya matriks A ditambahkan dengan matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambahkan matriks A sama dengan A.
Kemudian yang kedua, kalau matriks A dikurangi dengan matriks 0 itu sama dengan A. Kemudian matriks A dikurangi dengan matriks A itu sama dengan matriks A ditambah dari negatif dari matriks A yaitu 0. Kemudian matriks 0 dikalikan dengan A itu sama dengan ya matriks 0 itu sendiri. Kemudian jika C kali A itu sama dengan 0, maka C sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Jadi C itu di sini skalar ya. C-nya di sini berupa skalar. Jadi kalau perkalian skalar antara C dengan matriks A itu sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Bisa 3 juga sih. Maka C-nya sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini apakah sifat kanselasi itu berlaku pada matriks? Apa itu sifat kanselasi? Nah, kalau misalkan ini saya ingatkan kembali apa itu sifat kanselasi. Kan misalkan saya punya AB gitu ya sama dengan 0, artinya apa di sini? Maka di sini kan A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalau misalkan saya punya AB sama dengan AC gitu ya, dengan C tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Nah, pertanyaannya apakah sifat ini berlaku untuk matriks? Ini berlaku nggak ya kira-kira? Oke, coba saya lihat yang pertama dulu di sini ya. Misalkan saya punya matriks AB itu sama dengan matriks BC dengan matriks AC dengan matriks A itu tidak sama dengan matriks 0. Nah, di sini misalkan saya punya matriks A-nya itu adalah 0 1 0 2, kemudian ini kan bukan matriks 0 ya. Kemudian matriks B-nya itu saya punya 1 1 3 4. Kemudian saya punya C-nya itu adalah matriks 2, 3, 3, 4. Nah, sekarang coba kita lihat. Matriks AB-nya berapa sih? Berarti kan 0, 1, 0, 2. 0, 1, 0, 2 saya kalikan dengan 1, 1, 3, 4. Hasilnya berapa ini? Ini kan berarti 3, sini 4 ya, sini 6, sini 8. Ini ya. Kemudian AC-nya berapa? Berarti di sini 0, 1, 0, 2 dikalikan dengan C-nya berapa? 2, 3, 3, 4. Nah, hasilnya adalah 3, sini 4, sini 6, sini 8. Nah, ternyata AB-nya sama dengan AC, kemudian A-nya di sini juga tidak sama dengan matriks 0, tapi B sama C-nya dia beda. Oke, kemudian yang selanjutnya, yang sifat yang kedua ya, di situ misalkan saya punya AB itu sama dengan 0, apakah nanti A sama dengan 0 atau B sama dengan 0? Karena pada umumnya berlaku kan kalau jika AB sama dengan 0 maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, sekarang coba perhatikan. Misalkan saya punya matriksnya ini. A itu matriks saya adalah 0, 1, 0, 2. Kemudian saya punya matriks B itu tidak lain adalah 3, 7, 0, 0. Oke, kira-kira kalau seperti ini nanti hasil kalinya bagaimana? Nah, hasil perkaliannya itu AB berarti kan 0, 1, 0, 2 dikalikan dengan 3, 7, 0, 0 begini ya. Berarti di sini coba berapa? 0 kali 3, 0 ditambah 1 kali 0 berarti 0 ya.
kemudian 0 kali 7, 0 ditambah 1 kali 0 berarti 0, kemudian 0 kali 3, 0 ditambah 2 kali 0, 0, yang terakhir di sini dia juga 0. Nah, ternyata ketika hasil kalinya 0, di sini matrik A dan matrik B pun dia bukan matrik 0. Jadi hukum kanselasi itu tidak berlaku untuk matriks, ya. Oke, coba kita lanjutkan. Nah, sekarang ada matrik identitas. Matrik A itu dikatakan matrik identitas jika apa? Apabila entry pada diagonal utamanya itu adalah 1 dan entry yang lain itu bernilai 0. Jadi kalau misalkan ukurannya 1 per 1, matrik identitasnya gimana? Ya cuma 1 gini aja. Kalau ukurannya 2 kali 2 berarti ya 1, 0, 0, 1. Kalau ukurannya 3 kali 3 bagaimana? Berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 1, dan seterusnya. Ya, berarti dia bentuknya harus persegi kalau matrik identitas. Oke. Kemudian di sini ada matrik sifatnya, sifat dari matrik identitas. Nah, ini jadi kalau yang pertama ini IM, kalau matriksnya berukuran M kali N ya, matrik A ya. Oke. Di sini kan matrik A-nya berukuran M kali N ya. Nah, berarti di sini bagaimana kalau misalkan dikalikan dengan matrik identitas? Nah, karena ukurannya M kali N, kalau mau dikalikan dengan yang di sebelah depannya, matrik identitasnya di depan kan, berarti ukuran matrik identitasnya harus yang M kali M ya. Berarti di sini M kali N. Nah, baru nanti dia dapat A sendiri. Kemudian kalau mau dikalikan dari belakang, berarti matrik identitasnya itu yang berukuran N kali N, karena ini menyesuaikan dengan sifat dari perkalian matriks ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika matrik A itu berukuran N kali N? Berarti kalau ini malah fleksibel kan ya. Kalau N kali N ya berarti mau dari depan itu sama saja. Ini akan sama dengan A kali I sama dengan A. Jadi seperti itu matriks, sifat dari matrik identitas. Nah, kemudian di sini sifat yang terkait dengan kemarin yang sudah kita lakukan yaitu eselon baris tereduksi ya. Jika A itu matrik persegi yang merupakan matrik bentuk eselon baris tereduksi, maka A mempunyai baris 0 atau A merupakan matrik identitas. Nah, kalau dia bentuknya persegi kan kemarin kurang lebih bentuknya seperti ini nih ya. Pasti kita mendapatkan bentuk yang seperti ini. Ini misalkan ukurannya 3 kali 3. Sini 0, 0, 1. Kurang lebih seperti itu kan ya. Dimana ini merupakan bentuk matrik identitas. Atau bisa juga di sini nilainya 0 mungkin. Jadi ketika eselon baris tereduksi kemarin dikaitkan dengan matrik identitas, itu kaitannya demikian. Oke, selanjutnya di sini ada matrik inverse ya. Jadi matrik A, matrik persegi itu dikatakan invertible itu jika dia punya inverse. Dikatakan invertible atau non singular ya. Nah, di sini kalau ada matrik A itu matrik persegi, B itu matrik yang ukurannya sama dengan matrik A, kemudian memenuhi sifat AB sama dengan BA sama dengan I, ini disebut A itu matrik invertible. Apabila tidak ada matrik B yang memenuhi matrik A kali B ini tadi, maka matrik A dikatakan dia matrik singular atau tidak punya inverse ya. Kemudian untuk notasinya saya rasa teman-teman sudah tidak asing. Matrik inverse matrik A itu dibentuk seperti ini, A pangkat min 1 ya. Oke, di sini ada sifat-sifat inverse dari matrik ya. Jika saya punya matrik B dan C itu keduanya inverse dari matrik A, maka B itu sama dengan C. Nah, sekarang coba dilihat. Karena saya punya matrik, coba saya buat coretannya ya. Nah, ini coba saya geser dulu.
Oke. Nah, di sini kan tadi B dan C itu kan inverse dari A begitu ya. Nah, di sini coba kita lihat yang pertama. Ini karena B inverse dari A, maka apa? Berarti saya punya B kali A, ya. B kali A itu kan sama dengan matriks identitas. Nah, sekarang coba kedua ruas ini kita kalikan dengan matriks C. B kali A saya kalikan dengan matriks C, berarti matriks identitas saya kalikan dengan C. Hasilnya apa? Ini B, coba saya buat begini ya. B kali A kali C itu sama dengan C. Nah, karena matriks identitas kali matriks C. Nah, tadi kan kita punya, gini aja. Ini satu ya. Kemudian yang kedua, di sini saya punya C itu adalah inverse dari A. Maka apa? Saya punya apa? Berarti A kali C itu kan sama dengan I ya, karena inverse tadi. Kemudian kedua ruas saya kalikan dengan B. A C di sini berarti di sini B kali I. Berarti di sini B kali AC sama dengan B. Nah, ini saya kasih 2 misalkan. Nah, berarti dari sini ini ya, dari 1 dan 2 diperoleh apa? Saya punya B AC itu sama dengan C, pada di sisi lain ini tadi dia sama dengan B. Artinya apa? Saya punya B sama dengan C. Artinya kalau suatu matriks itu punya inverse, maka inverse-nya tunggal, hanya ada satu inverse. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kalau ini formula yang saya rasa teman-teman sudah tidak asing ya, teman-teman sudah tahu. Kalau A itu punya inverse, misalkan A itu A, B, C, D, maka A inverse itu sama dengan 1/AD min BC dikalikan dengan D min B min C A. Dengan syarat apa? AD min BC dia tidak sama dengan 0. Untuk yang sifat ini saya rasa teman-teman sudah tidak ada masalah ya. Oke, kemudian di sini ada sifat selanjutnya. Jadi kalau saya punya AB itu matriks invertible, kemudian memiliki ukuran yang sama, maka inverse dari matriks A kali B itu sama dengan B inverse dikalikan dengan A inverse. Oke, sekarang coba kita tunjukkan lagi, kan memang berlaku bentuk yang seperti ini. Ya, tadi saya punya AB begini ya, inverse itu sama dengan B inverse kali A inverse. Nah, ini kira-kira buktinya bagaimana? Buktinya seperti apa? Oke, kita mau menunjukkan bahwa AB dengan B inverse A inverse itu mereka saling inverse. Artinya apa? Berarti ini saya lihat kasih buktinya ya. AB ini saya kalikan dengan B inverse A inverse. Berarti ini kurungnya coba saya keluarkan. Berarti B kali B inverse. Saya buat begini. Di sini A inverse. Nah, yang tengah ini jadinya apa? Identitas kan? Karena B inverse itu adalah inverse dari B kali I kali A inverse. Misalkan saya mengerjakan yang depan dulu. Berarti di sini saya dapat apa? A kan? A dikalikan A inverse berarti hasilnya I. Nah, selanjutnya saya balik. Di sini misalkan saya punya B inverse kali A inverse, saya kalikan dengan A kali B. Nah, di sini B inverse kali A inverse kali A sama seperti tadi sebenarnya. B di sini. Nah, yang tengah ini jadi apa? I. B inverse dikalikan dengan I dikalikan dengan B. Nah, ini coba saya kerjakan. Misalkan saya ambil yang depan. Kalau mau ambil yang belakang gimana, Bu? Boleh, sama saja. Berarti di sini kan B inverse kali I, B inverse dikalikan dengan B, hasilnya apa? I. Ternyata dia apa? Dia sama. Artinya apa? AB
itu kalau diinverskan dia sama dengan B inverse kali A inverse, atau B inverse kali A inverse itu tidak lain adalah inverse dari AB. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini selanjutnya ada pangkat matriks ya. Jika A di situ matriks persegi, kemudian didefinisikan pangkat bulat tak negatif. Apa itu maknanya bulat tak negatif? Ya. Berartinya di sini adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada sifat yang pertama A pangkat 0 itu sama dengan I atau matriks identitas. Kemudian A pangkat N itu artinya A kali A kali A. Nah, di sini dia sebanyak N faktor. Ya. Ini sebanyak N faktor. Kemudian jika A itu matriks invertible, didefinisikan pangkat negatif dari A yaitu A pangkat min N itu sama dengan A min 1, A pangkat min 1 pangkat N. Berarti di sini A pangkat min 1 kali A pangkat min 1 dan seterusnya sampai dengan A pangkat min 1 ini sama dengan yang tadi, ini sebanyak N faktor. Oke. Kemudian di sini untuk sifat selanjutnya A pangkat R kali A pangkat S ini sama seperti pada bilangan pada umumnya ya, sifat bilangan berarti pangkatnya dia dijumlahkan. Berarti apa? A pangkat R gitu ya, A pangkat R kali A pangkat S berarti A pangkat R plus S. Kemudian ini juga untuk perkalian berarti A pangkat R dipangkatkan lagi dengan S sama artinya dengan A pangkat R dikalikan dengan S. Oke, saya rasa tidak ada masalah ya dengan sifat ini. Nah, selanjutnya di sini ada sifat dari pangkat matriks ya. Ini berkaitan dengan invertible, betul. Nah, ini yang pertama, kalau misalkan saya punya A itu matriks invertible ya, berarti punya inverse. Kemudian N itu dia bilangan bulat tak negatif. Berarti apa? N itu lebih dari sama dengan 0. Maka nah ini yang pertama A inverse ya itu invertible dan inverse dari A inverse itu sama dengan A. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, A pangkat N itu invertible dan inverse dari A pangkat N tidak lain adalah A inverse dipangkatkan N. Nah, nomor 1 dan 2, A dan B ini saya rasa cukup bisa ya untuk di logika gitu. Nah, yang terakhir ini K kali A itu dia invertible untuk sembarang skalar K tak 0. Kemudian inverse dari K A itu sama dengan K inverse dikalikan dengan A inverse. Oke, sekarang coba kita tunjukkan yang terakhir ya, yang sifat yang terakhir. Oke, di sini kita mau menunjukkan bahwa tadi apa KA invertible ya dengan KA inverse itu tidak lain adalah K inverse dikalikan dengan A inverse. Nah, sama seperti tadi, kita tunjukkan yang pertama KA, dimana K ini skalar ya ini tadi. Ini K skalar dan K tak 0 atau tidak sama dengan 0. KA berarti ini saya kalikan dengan K inverse A inverse sama dengan ini bisa saya manipulasi berarti A kali K begini ya. Kemudian di sini K inverse A inverse, kemudian di sini A kali K kali K inverse, di sini ada A inverse, di sini A itu 1 ya skalar, A inverse berarti sama aja dengan A kali A inverse sama dengan I. Nah, ini selanjutnya juga sama, misalkan K inverse A inverse. Bu, saya mau mengerjakan matriknya dulu misalkan. Boleh, tidak apa-apa. Berarti di sini K inverse dikalikan dengan A inverse, di sini A gitu ya, langsung saya balik. Di sini K berarti di sini sama dengan apa? K inverse dikalikan dengan matriks identitas dikalikan dengan K ya, ini bisa saya balik lagi K inverse dikalikan dengan K kali matriks identitas. Nah, ini kan hasilnya 1 ya, di sini 1 kali matriks identitas ya hasilnya matriks identitas. Artinya apa? Ternyata KA dengan K inverse A inverse itu saling inverse.
Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa inverse dari KA itu tidak lain adalah K inverse kali A inverse. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buktinya. Nah, sekarang coba kita kembali. Nah, di sini ada polinomial matriks ya. Jadi misalkan A itu matriks persegi berukuran N kali N ya. Kemudian Px itu adalah A0 ditambah A1X dan seterusnya sampai dengan AMXM. Itu merupakan sembarang polinomial ya, sembarang polinomial, maka didefinisikan matriks PA ukuran N. Ini harusnya ukuran M kali M ya. Ukuran M kali M. Nah, di sini sebentar. M kali. Oh, benar tadi. Benar N kali N karena M kali M itu ukuran dari banyaknya ini tadi, banyaknya polinomial tadi. Coba saya hapus. Berarti benar N kali N. Karena tadi matrik A-nya itu adalah matrik ukuran N kali N, betul. Jadi PA di sini dia A0 kali I, kemudian A1 kali A, A2 kali A pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan AM kali A pangkat M. Yang selanjutnya disebut dengan polinomial matriks A. Hati-hati ya, di sini X-nya berarti diganti dengan matriks A. Gimana dengan di sini yang tidak punya X? Di sini diisi dengan matriks identitas. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa sifat transpos ya. Yang pertama, transpos dari A transpos itu kembali ke A, kemudian transpos dari A plus B itu berarti A transpos ditambah B transpos ya. Kemudian ini A min B transpos itu berarti A transpos dikurangi B transpos. Yang keempat, KA transpos sama dengan K kali A transpos. Jadi K-nya tetap, skalarnya tetap. Ya, di sini K-nya dia skalar. Kemudian yang ketiga, nah ini kalau perkalian berarti dibalik. A B transpos sama dengan B transpos kali A transpos. Oke. Itu mengenai sifat transpos. Kenapa muncul sifat transposnya di sini? Iya, karena nanti akan berkaitan dengan sifat inverse matrik ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya jika A itu matrik invertible, maka A transpos juga invertible. Kemudian inverse dari A transpos itu sama dengan transpos dari A inverse. Oke. Ini sama seperti tadi, berarti kita akan menunjukkan bahwa di sini A transpos itu kalau kita kalikan dengan A inverse di transpos nanti akan menghasilkan matrik identitas ya. Oke, pakai sifat tadi yang di sini yang poin ke E ya, di sini kita pakai sifat yang di sini kalau perkalian A B transpos itu sama dengan B transpos kali A transpos. Nah, berarti kita gunakan sifat itu. Ini tidak lain adalah A inverse kali A di transpos, begitu ya. Di sini artinya adalah matrik identitas di transpos berarti sama dengan ya matrik identitas itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua di sini A inverse transpos ya. Saya kalikan dengan A transpos berarti kan sama dengan A kali A inverse di transpos ya. Berarti apa? Di sini juga matrik identitas di transpos tidak lain adalah E. Artinya apa? A inverse di transpos itu merupakan inverse dari siapa? Inverse dari A transpos. Oke? Jadi itu materi kita untuk diskusi pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan diperdalam lagi, silahkan dipelajari lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.